Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat-sahabat yang telah memberikan like, komen, dan mensubscribe channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Untuk sahabat-sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat-sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh salah seorang sahabat yang berada di Surabaya, yaitu Mbak Tuti. Beliau ingin membagikan pengalaman misteri yang beliau alami di tahun 2002 yang lalu. Beliau mengalami teror dari arwah Mbok Sum. Mbok Sum adalah seorang wanita tua yang sedari kecil mengasuh Mbak Tuti sampai dengan Mbak Tuti lulus dari SMA. Jadi bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kejadian ini diceritakan Mbak Tuti terjadi sekitar tahun 2002 yang lalu, yang mana pada saat itu beliau baru lulus dari SMA dan berniat ingin melanjutkan ke salah satu universitas yang ada di kota Surabaya. Nah, kisah ini memiliki dua latar waktu yang berbeda. Jadi saya akan menceritakan dulu latar waktu ketika Mbak Tuti masih kecil. Saat itu dia diasuh oleh seorang mbok. Di sini Mbak Tuti menyebutnya dengan nama Mbok Sum. Karena kedua orang tua Mbak Tuti ini adalah salah satu pegawai di pemerintahan yang ada di kota Surabaya. Jadi waktu kecil dari Mbak Tuti ini dihabiskan atau diasuh oleh Mbok Sum yang bekerja di rumah mereka. Nah, dari usia 3 bulan Mbok Sum sudah merawat Mbak Tuti. Jadi Mbak Tuti mengatakan almarhumah Mbok Sum ini sudah seperti sahabatnya, lebih dari teman dekatnya. Ya, karena kedua orang tuanya ini jarang sekali di rumah, sama-sama sibuk kerja. Mbok Sum lah satu-satunya orang yang ada di rumah itu dan menjadi teman Mbak Tuti sewaktu kecil sampai dengan dewasa, sampai sebelum Mbok Sum meninggal dunia. Nah, jadi mulai dari usia 3 bulan Mbok Sum lah yang mengasuh Mbak Tuti sampai dengan dewasa. Jadi hari-hari Mbak Tuti mulai dari TK diantar ke TK oleh Mbok Sum, mulai dari SD. Dari pagi Mbok Sum sudah menyiapkan sarapan. Ketika Mbak Tuti mandi, kamarnya sudah dibereskan oleh Mbok Sum. Jadi tiba-tiba keluar dari kamar mandi melihat spraynya udah diganti, udah rapi lah kamarnya. Dan itu selalu dilakukan oleh Mbok Sum ketika beliau masih hidup. Sampai dengan ketika Mbak Tuti ini kelas 3 SMA, Mbok Sum masih melakukan hal yang sama. Jadi setiap pagi membangunkan Mbak Tuti, "Duk, bangun, udah pagi, kamu nanti telat ke sekolah, Mbah udah nyiapin sarapan." Nah, ketika mendengar suara Mbok Sum ini, Mbak Tuti pasti akan langsung bangun. Beda dengan ketika ibunya Mbak Tuti yang membangunkan, beliau malah malas-malesan untuk bangun. Ya, boleh dikatakan manja lah sama orang tuanya. Karena memang Mbak Tuti ini merupakan anak tunggal yang ada di keluarga tersebut. Sampai-sampai ibu dari Mbak Tuti mengatakan, "Ah, Tut, kamu ini anaknya Mbok Sum." Ya, jadi
diberi gelar lah ya, jadi diledek lah sama kedua orang tuanya ini. Mbak Tuti ini bukan anak mereka, Mbak Tuti ini anak Mbok Sum. Karena kedekatan Mbak Tuti dengan Mbok Sum ini sangat dekat sekali. Bahkan kalau Mbak Tuti sedang menginap di rumah temannya, orang yang paling cemas dan sangat khawatir terhadap Mbak Tuti itu adalah Mbok Sum. Sampai-sampai Mbok Sum ini susah tidur kalau Mbak Tuti itu nggak ada di rumah. Nah, jadi setelah Mbok Sum meninggal dunia, ya, Mbak Tuti pun merasa kehilangan. Mbok Sum meninggal ketika Mbak Tuti duduk di bangku SMA kelas 3. Jadi beberapa kebiasaan yang dilakukan oleh Mbok Sum sehari-hari selama Mbak Tuti kecil sampai ya SMA kelas 3 ini selalu diingat oleh Mbak Tuti, membuat Mbak Tuti ini merasa rindu dengan Mbok Sum. Nah, jadi memang Mbok Sum ini sama-sama tinggal di Surabaya, namun tempat tinggal atau kampung Mbok Sum ini agak sedikit jauh dari kota Surabaya, dari rumah kediaman Mbak Tuti. Mbok Sum hanya pulang setahun sekali, ketika mau lebaran dia baru pulang. Karena juga di kampung halamannya, anak-anaknya itu udah nggak ada, sudah pada berkeluarga dan tinggal di rumahnya masing-masing. Ada yang tinggal di luar kota Surabaya, ada yang tinggal di Surabaya namun tidak tinggal di desa tempat Mbok Sum tinggal ini. Jadi ya memang Mbok Sum tinggal sehari-hari bersama Tuti di rumahnya. Nah, Mbok Sum meninggal di usia 74 tahun. Bahkan awal-awal ketika Mbok Sum ini sakit, beliau sempat dirawat di rumah Mbak Tuti. Mbak Tuti bilang, "Ya udahlah, Pak, Ma, biar aku aja lah yang merawat Mbok Sum. Ya, Mbok Sum biar di sini aja. Di kampung nanti siapa yang merawat Mbok Sum? Anak-anaknya nggak ada. Lagi pula kan kalau di sini Mbok Sum bisa kita bawa ke dokter." Jadi setelah dirawat beberapa minggu di rumah Mbak Tuti, Mbok Sum sakitnya pun semakin parah. Jadi kedua orang tua Mbak Tuti ini berinisiatif, ya udahlah kita kabarin anak-anak Mbok Sum, lalu kita antar dia pulang. Jadi suatu hari Mbok Sum yang sedih sebenarnya, dia nggak mau pulang. Dia bilang, "Aku nggak sakit kok, cuman demam biasa aja." Tapi kondisi kesehatan Mbok Sum pada saat itu memang sudah cukup parah. Yang tadinya dia masih kuat beraktivitas, Mbok Sum cuma bisa berbaring. Kedua orang tua Mbak Tuti ini nggak mau nanti disalahkan oleh anak-anak Mbok Sum. Ya biar bagaimanapun, biar sesayang-sayangnya keluarga Mbak Tuti ini kepada Mbok Sum, beliau masih memiliki anak, masih memiliki ahli waris. Jadi anak-anaknya pun harus tahu, dan anak-anaknya pula yang harus bertanggung jawab untuk merawat Mbok Sum yang sudah sakit tua. Jadi pada suatu hari Mbok Sum pun berpisah dengan Mbak Tuti. Nah, di sini Mbok Sum sangat sedih. Dia nangis dan mengatakan kepada Mbak Tuti, "Duk, kamu jangan nakal-nakal. Kamu tuh kalau bangun jangan kesiangan, jangan suka ambekan lagi." Nah, pesan Mbok Sum ini selalu diingat sama Mbak Tuti sampai hari ini. Singkat cerita, pada suatu hari kabar dari kampung mengatakan kalau Mbok Sum sudah meninggal dunia. Kurang lebih 10 hari dirawat di kampungnya, Mbok Sum menghembuskan nafas terakhir, dan Mbak Tuti beserta keluarga pun datang untuk melihat, mengikuti prosesi pemakaman dari Mbok Sum. Mbak Tuti pun mengatakan ketika dia melihat jenazah Mbok Sum, dia sangat sedih. Dia teringat masa-masa kecilnya yang dihabiskan sehari-hari waktunya itu ya bersama Mbok Sum. Ketika Mbak Tuti ini ngambek, yang bisa ngebujuknya itu cuma Mbok Sum. Ya, jadi ibu Mbak Tuti kembali mengingatkan, kembali ya sedikit memberikan flashback kepada Mbak Tuti pada saat prosesi pemakaman Mbok Sum. "Mbak, kamu inget gak ketika kamu masih kecil dulu? Kalau kamu ngambek sama bapak sama ibu, nggak mau negur bapak sama ibu gara-gara kami nggak beliin mainan, gara-gara kami telat pulang. Kamu tuh ya nggak mau ngelihat kami, kamu langsung tidur di kamar Mbok Sum." "Iya mah, aku inget." "Nah, kamu inget nggak kalau Mbok Sum tuh lagi bujuk kamu gimana?" "Iya, aku inget." Jadi ciri khas dari Mbok Sum ketika membujuk Mbak Tuti ini kalau lagi ngambek, dia tuh sering meledek seperti anak kecil. Meledek anak kecil ya, "Nang ning ning nang ning nung, nang ning ning nang ning nung." Ya sambil berdendang seperti itu, sambil ya berjoget biar kelihatan lucu.
wajah tua rentanya itu, Mbak Tuti mengatakan, ya, kelihatan kalau apa yang dilakukan Mbok Sum terhadapnya itu sangat tulus. Jadi ketika ibunya Mbak Tuti ini mengingatkan tentang hal itu, beliau pun menangis sejadi-jadinya. Dan kejadian inilah, ya, kejadian masa-masa kecil yang sering dilakukan oleh Mbok Sum terhadap Mbak Tuti inilah yang dialaminya lagi ketika almarhumah sudah meninggal dunia. Jadi setelah prosesi pemakaman selesai, keluarga dari Mbak Tuti pun langsung pulang ke rumahnya, pulang kembali ke kota Surabaya. Nah, ketika sampai di rumah, Mbak Tuti ini sangat sedih. Dia mengingat di setiap sudut rumah itu memiliki kenangan bersama almarhumah Mbok Sum. Dia mengingat kembali masa-masa kecilnya ketika bermain, ketika ya sedang bergurau, bercanda dengan almarhumah. Dia mengingat semasa kecil dia agak sedikit jahil dengan Mbok Sum. Ya, dia sering meledek, mbah tua, dia bilang, bau rokok. Jadi Mbok Sum ini memiliki kebiasaan buruk. Walaupun dia sudah tua renta, dia nggak bisa menghilangkan kebiasaannya merokok. Nah, ketika Mbak Tuti sampai di rumah, dia langsung masuk ke kamar Mbok Sum. Ada kamar kecil di belakang di dekat dapur, ya. Itulah yang dijadikan kamar Mbok Sum, dan di situ dia melihat baju-baju yang sering digunakan oleh Mbok Sum, dan di sini juga Mbak Tuti masih menemukan sebungkus rokok kretek yang sering dihisap oleh Mbok Sum. Di situ dia membuka rokok itu dan mencium aroma khas dari tembakau yang sering dihisap oleh Mbok Sum ini. Jadi aroma khas dari Mbok Sum ini, ya, karena dia perokok, bajunya itu, tangannya itu seringkali tercium aroma tembakau karena rokok yang dihisap Mbok Sum ini rokok kretek. Jadi candunya atau nikotinnya itu sangat melekat. Dia menciumi aroma rokok itu dan kembali menangis. Dia mengingat, mungkin ya hari inilah hari terakhir dia mencium aroma rokok itu, karena kamar yang digunakan Mbok Sum ini mau diberesin karena ya sudah tidak ditempatin lagi. Jadi barang-barang yang ada, barang-barang milik Mbok Sum ini ingin diantar pulang ke kampung halamannya untuk kembali diberikan kepada anak-anak almarhumah. Jadi Mbak Tuti yang sedih sekali kehilangan sosok sahabat, kehilangan sosok yang sangat dekat dengan dirinya. Mengambil beberapa helai kain sarung milik Mbok Sum, disimpan di lemarinya, dan pada malam itu pun Mbak Tuti ini membawa salah satu sarung yang sering digunakan oleh Mbok Sum ini tidur. Jadi dia nggak habis pikir kalau dia akan kehilangan Mbok Sum. Ya, dia berpikir kalau dia belum bisa membalas kebaikan Mbok Sum, Mbok Sum belum bisa melihat dia menjadi orang yang hebat. Sedangkan Mbok Sum ini selalu memberikan motivasi kepada Mbak Tuti. Duk, kamu jangan ambekan sama ibu bapakmu. Ibu bapakmu kayak sekarang, jarang pulang. Mereka menitipkan kamu kepada Mbok. Ya, mereka tuh cari duit buat kamu, biar kamu jadi orang sukses. Nah, Mbok pesen sama kamu, kamu jangan main-main, kamu sekolah jangan niku-niku, jadilah orang hebat, biar bapak sama ibumu itu bangga. Kalau bisa kamu kalahin mereka, biar Mbok jadi ikut bangga. Nah, jadi kalimat itulah yang diingat oleh Mbak Tuti, dan dia sedih karena almarhumah ini belum bisa melihat dia menjadi seorang sarjana, belum bisa melihat Mbak Tuti ini menjadi orang yang hebat seperti apa yang diinginkan oleh almarhumah Mbok Sum ini. Nah, jadi pada malam itu Mbak Tuti pun tidur dengan menggunakan kain sarung yang digunakan oleh Mbok Sum. Nah, ketika pagi hari dia terbangun sekitar jam 9 pagi. Namun pagi itu dia merasa seperti ada yang kurang, karena sudah tidak ada lagi yang membangunkan Mbak Tuti ini dengan kalimat-kalimat atau ya dengan nada-nada manja. Biasanya terdengar suara ketokan dari luar pintu kamar. Tok 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 tok. Duk, bangun Duk. Udah siang. Apa kamu ndak sekolah? Ayo bangun. Mbah mau beres-beres di kamar kamu. Nah, pagi itu ya Mbak Tuti nggak bisa lagi mendengar itu. Bahkan ketika dia keluar dari kamar, kedua orang tuanya pun sudah tidak ada lagi karena sudah berangkat ke kantor.
Bahkan ya sarapan yang biasa dibuat almarhumah Mbok Sum ini, kalau nggak nasi goreng ya Mbok Sum ini menyiapkan makanan ringan yang dibeli di pasar untuk menjadi sarapan. Dan tak lupa Mbok Sum selalu menyiapkan susu hangat untuk Mbak Tuti. Dia kembali ke dapur. Dia melihat meja dapur kosong dan Mbak Tuti duduk di atas meja sambil menatap ke arah kompor yang biasa Mbok Sum ini memasak nasi goreng. Dia seperti flashback. Dia ingat kalau Mbok Sum ini kalau masak nasi goreng itu sering ngejahilin Mbak Tuti. Mbak Tuti yang nggak seneng makan pedas, tapi sekali-sekali tuh Mbok Sum seperti ya bercanda lah ya, dibuatkan 2 porsi nasi goreng. Nasi goreng yang pertama ini dibikin yang pedas sekali. Jadi ketika Mbak Tuti ini makan nasi goreng itu, dia langsung kepedasan dan ngambek. Ngambek masuk ke kamar, dan disinilah Mbok Sum ini memperlakukan Mbak Tuti ini sangat manja. Dia kembali mengetok kamar, masuk ke kamar, menghampiri Mbak Tuti yang sedang ngambek lah ya, nutupin badannya pakai selimut. Sambil ya berjalan pelan, terdengar suara sayu yang khas dari Mbok Sum. Nang ning ning nang ning nung, nang ning ning nang ning nung. Ca Ayu jangan ngambek, pagi-pagi nggak boleh ngambek, ayo kita sarapan. Kalimat itulah yang sebenarnya dirindukan oleh Mbak Tuti. Jadi ya, Mbak Tuti nggak bisa lagi merasakan kasih sayang oleh Mbok Sum ini. Dia cuma bisa mengingat, dia cuma berdoa di dalam hatinya semoga almarhumah diterima di sisi Allah. Segala kebaikan yang telah diberikan kepada keluarga Mbak Tuti ini dapat menjadi amal jariah, dapat menjadi pahala bagi almarhumah. Nah, ketika beberapa hari setelah Mbok Sum ini meninggal, Mbak Tuti yang sedang sendirian di kamarnya, dia mendengar seperti ada orang yang berjalan di samping kamarnya. Jadi kamar Mbak Tuti ini sampingnya itu ada taman lah ya, seperti taman kecil, dan di samping jendelanya itu ada batu-batu kerikil kecil. Nah, ketika ada yang berjalan di atas batu kerikil itu pasti terdengar gesekan batu itu berbunyi trek 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 trek. Mbak Tuti memperhatikan suara langkah itu. Dia berpikir mungkin kucing, tapi nggak mungkin. Suara langkah kaki kucing nggak mungkin akan menggeser batu kerikil yang ada di sana. Dia takut kalau ada orang lain yang mencoba untuk mengintip ke dalam kamarnya. Nah, di sini dia takut dan keluar membangunkan ayahnya. Pak, itu ada yang berjalan di samping jendelaku. Aku takut, Pak. Takut ada orang maling, dia bilang. Karena malam itu sudah hampir jam 11 malam. Nah, lalu di sini ayahnya Mbak Tuti keluar menuju tempat yang terdengar suara langkah kaki, tepatnya di samping kamarnya ya, di taman itu. Ayahnya keluar membawa senter mengecek, dan ternyata tidak ada siapa-siapa yang ada di sana. Nah, ayahnya pun masuk mengatakan kepada Mbak Tuti, mungkin kamu cuma salah dengar, nggak ada siapa-siapa kok. Sudah ayah cek, pintu pagar depan pun sudah ayah cek, masih terkunci rapat. Nah, jadi malam itu Mbak Tuti kembali masuk ke kamar untuk tidur. Nah, kurang lebih sekitar jam 12:30, Mbak Tuti kembali dikejutkan dengan aroma tembakau yang sering dihisap oleh Mbok Sum. Jelas sekali tercium seperti aroma rokok kretek yang sering dihisap oleh Mbok Sum ini sedang terbakar, seperti ada yang sedang merokok. Nah, di sini beliau langsung terbangun, melihat ke kiri ke kanan. Kok aku cium bau rokok Mbok Sum? Nah, sedangkan di rumah itu tidak ada yang merokok kecuali Mbok Sum. Ayah dari Mbak Tuti ini sama sekali tidak merokok. Dia langsung keluar menuju ke kamar Mbok Sum. Dia takutnya kalau rokok Mbok Sum ini masih ada di sana. Sedangkan waktu membereskan kamar Mbok Sum ini, dia ingat jelas seluruh barang yang ada di sana, termasuk kotak rokok yang masih ada isinya itu dimasukkan ke dalam kardus dan diantarkan pulang ke kampung halaman almarhumah Mbok Sum. Dia mengecek kalau kamar itu ternyata kosong, nggak ada apa-apa. Ya, dia di situ kembali mencium aroma bau rokok itu semakin menyengat, seperti ada seseorang yang sedang merokok di dalam kamar. Ya, dia mencium, ini benar-benar aroma rokok yang sering dihisap Mbok Sum. Nggak mungkin lah, aku salah cium. Aku hafal betul bau rokoknya ini. Jadi di situ Mbak Tuti agak sedikit merinding. Ya,
dia mencium aroma bau rokok itu sedangkan gak ada orang. Dia bingung, siapa yang membakar rokok? Sedangkan sekarang sudah tengah malam, gak mungkin lah ada orang yang merokok di luar. Aroma rokok itu tercium sampai ke dalam rumah, bahkan sampai ke dalam kamar. Jadi di sini langsung lah dia masuk ke kamar. Dia takut sebenarnya, tapi dia memaksakan untuk tidur. Nah, kurang lebih ya sekitar jam 3:30 pagi, dia mendengar langkah kaki yang berada di samping jendela itu terdengar lagi, dan kali ini diiringi dengan suara nang ning ning nang ning nung nang ning ning nang ning nung. Di sini Mbak Tuti langsung terbangun. Dia langsung membuka jendela, dia mengecek. Ya, dia spontan aja karena dia mendengar lantunan khas dari suara Mbok Sum yang sering meledeknya dengan ya jajatan atau guyonan anak kecil kalau lagi ngambek. Nang ning ning nang ning nung nang ning ning nang ning nung. Namun ya pagi itu Mbak Tuti nggak melihat siapa-siapa sama sekali. Di balik jendela kacanya itu nggak ada orang. Dia hanya berpikir, astagfirullahaladzim, mungkin aku terlalu rindu, mungkin aku terlalu kangen sama Mbok Sum. Ya, jadi terbawa mimpi, jadi terbawa ngelindur. Nah, jadi beliau pun melanjutkan tidurnya, dan pagi-pagi sekali Mbak Tuti ini bangun karena dia ingin menceritakan kejadian ini kepada kedua orang tuanya. Jadi ya, ketika orang tuanya masih bersiap-siap untuk pergi ke kantor, Mbak Tuti langsung menceritakan, "Pak, Ma, semalam aku mendengar seperti ada suara Mbok Sum, ya, dan aku juga mencium seperti ada yang merokok, sama persis aromanya dengan rokok yang sering dihisap Mbok Sum." Nah, ibu dari Mbak Tuti ini langsung mengatakan, "Hus, kamu jangan sembarangan. Mbok Sum udah meninggal, dia udah tenang di alam sana. Jangan kamu ngomong sembarangan." Orang tua dari Mbak Tuti ini berpikir seperti ini. Anaknya ini memang sangat dekat dengan almarhumah. Jadi ya mungkin karena rasa kehilangan yang sangat mendalam, beliau pun berhalusinasi kalau sosok Mbok Sum itu masih ada. Suara Mbok Sum itu masih sering terdengar, dan aroma khas dari Mbok Sum ini masih tercium di hidungnya. Ya, itu adalah hal yang lumrah karena kehilangan seseorang yang sangat kita sayangi itu memang sangat berat. Kedua orang tuanya langsung berpamitan untuk pergi ke kantor. Nah, jadi setelah kedua orang tuanya berangkat ke kantor, Mbak Tuti ini pun langsung mandi ya. Dia nggak mau lama-lama di rumah sendirian karena dia ingat sewaktu orang tuanya ke kantor, ketika dia sedang libur sekolah, Mbok Sum ini ya menjadi temannya lah, karena Mbak Tuti ini juga jarang sekali mau keluar rumah tuh. Kalau nggak penting-penting banget dia nggak suka, lebih banyak menghabiskan waktu bermain bersama almarhumah Mbok Sum. Jadi dia buru-buru mandi dan pergi. Dia pergi ke rumah temannya yang ada yang nggak begitu jauh lah, masih satu komplek di tempat tinggalnya. Jadi singkat cerita, hari itu pun berlalu. Mbak Tuti pun pulang ke rumah sekitar jam 4 sore, yang mana pada saat itu kedua orang tuanya ini masih belum pulang kantor karena Mbak Tuti ini kecapean seharian main dengan temannya. Dia jam 4 sore itu mandi, makan, dan langsung tidur ya, jadi tidur sore lah kata orang. Jadi memang orang tua dulu bilang kalau sore itu jangan tidur, apalagi ya sekitar jam 4 masuk jam 5 tuh pamali kalau tidur, karena udah nggak sehat lagi tidur sore. Nah, Mbak Tuti yang bingung mau ngapain di rumah, bengong-bengong nanti keinget sama Mbok Sum. Dia tidur. Sekitar jam 8 malam Mbak Tuti pun terbangun dari tidurnya. Dia mendengar suara TV menyala, berarti ayah dan ibunya sudah pulang ya, pulang dari kantor. Dia langsung keluar, lihat kedua orang tuanya sedang nonton TV. Dia berjalan keluar dari kamar langsung nimbrung. Nah, di sini ibu dari Mbak Tuti langsung ngomong, "Kamu ngapain sih sore-sore tidur, bangun jam sekarang? Udah mandi belum? Mandi sana lagi biar seger. Lihat tuh muka kamu kucel, kusut kayak gitu. Gak baik, anak gadis kok jorok sekali." Jadi ya Mbak Tuti langsung masuk ke kamar. Dia langsung mandi. Nah, dia ingat betul sebelum dia mandi, dia melihat ke arah tempat tidurnya itu berantakan. Nah, dia langsung masuk ke kamar mandi yang ada di dalam kamarnya. Dia mandi, dan ketika selesai mandi,
Di sini Mbak Tuti alangkah terkejutnya melihat spray yang tadi digunakannya, tempat tidur yang berantakan ini sudah beres. Bahkan ya Mbak Tuti melihat susunan dari bantal, susunan dari guling itu persis seperti susunan yang sering dibereskan oleh almarhumah Mbok Sum. Di situ dia langsung panik, masih dengan menggunakan anduk dia keluar, bertanya kepada ibunya, Mama yang beresin kamarku ya? Mama yang beresin tempat tidurku ya? Ah, enggak kok, kami dari tadi di sini aja nonton TV. Loh, kok siapa yang beresin kasurku? Nah, kedua orang tuanya ini bingung. Lah, kasur mana? Ya kasur barusan yang aku tidur tadi kan berantakan. Sebelum aku masuk ke kamar mandi, aku masih ingat, aku belum beresin. Nah, ketika aku selesai mandi, aku keluar dari kamar mandi, kok tempat tidurku udah rapi. Persis sekali seperti susunan yang sering disusun oleh Mbok Sum ketika membersihkan kamarku. Nah, kedua orang tua Mbak Tuti ini nggak lantas percaya begitu aja. Dia langsung masuk ke kamar dan benar sekali dia melihat kalau susunan tempat tidurnya itu ya, susunan bantal, letak gulingnya itu persis seperti apa yang sering dilakukan oleh Mbok Sum. Ya, kedua orang tuanya ini hanya bisa terdiam dan saling menatap. Sedangkan di sini Mbak Tuti yang sudah memiliki firasat nggak enak. Ya, mulai dari malam kemarin, kok dia selalu ngebayangin Mbok Sum. Dan malam itu, keluarga ini memiliki tanda tanya besar. Siapa yang membereskan tempat tidur Mbak Tuti sekitar jam 8 malam tersebut. Nah, jadi setelah kejadian malam itu, keluarga ini pun kebingungan. Dan mereka saling bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebenarnya mereka alami? Di sini ayah dari Mbak Tuti mengatakan, kamu tuh jangan terlalu sering mengingat almarhumah Mbok Sum. Kalau kamu rindu dengan beliau, kamu kirimkan doa, kamu kirimkan Fatihah untuk almarhumah. Jangan kamu ingat-ingat terus, jangan kamu sebut-sebut terus namanya. Bapak takut dengan kerinduan kamu ini, arwah Mbok Sum ini gak tenang. Bapak takut kalau dia kembali ke rumah kita. Sedangkan Mbok Sum ini belum 40 hari dimakamkan. Nah, ibu dari Mbak Tuti ini gak setuju dengan apa yang dikatakan oleh ayahnya Mbak Tuti. Dia mengatakan, apaan sih? Ya bisa aja, kemarin itu yang ngeberesin Tuti sendiri. Tapi dia lupa, karena ya namanya orang bangun tidur. Makanya kamu tuh jangan tidur sore-sore, pamali. Jadi dua pendapat yang berbeda. Pendapat ayah dan pendapat ibu dari Mbak Tuti ini berbeda. Sedangkan Mbak Tuti sendiri memiliki firasat tersendiri. Karena dia yang dekat dengan almarhumah. Dia yang tahu kebiasaan dari Mbok Sum ini seperti apa. Jadi dia berpikir, di dalam hati dia mengatakan, ya benar, mungkin saja arwah dari Mbok Sum kembali ke rumah ini. Dan yang membereskan tempat tidurku pada malam kemarin adalah arwah dari Mbok Sum. Ya, di sini sebenarnya Mbak Tuti ini sudah pasrah. Yo, kalau memang Mbok Sum mau nemuin aku, ya nggak apa-apa lah. Aku juga kangen sama kamu, Mbok. Di dalam hatinya selalu berkata seperti itu. Jadi singkat cerita, tibalah malam hari. Setelah malam kemarin, ada sebuah kejadian aneh. Malam ini pun terjadi sesuatu hal yang membuat seisi rumah ini geger. Ya, sekitar jam 12 malam, hampir memasuki jam 1 dini hari. Di sini lagi-lagi Mbak Tuti terbangun dengan suara-suara yang aneh terdengar. Seperti ada orang yang mengetok pintu kamarnya. Terdengar seperti tok 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 tok. Nah, di sini ya Mbak Tuti terbangun, duduk di atas tempat tidurnya, mendengarkan apakah benar dari balik pintu itu ada yang mengetok. Jadi terdengar lagi sekali ketukan yang membuat Mbak Tuti ini ya, merinding. Terdengar lagi suara ketukan tok 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 tok. Dengan rasa hati yang gak karuan, Mbak Tuti ini penasaran siapa yang mengetok pintu, siapa yang mengetok pintu di tengah malam ini. Jadi dia mencoba memberanikan diri. Dia turun dari tempat tidur, berjalan mendekati pintu dan
membuka pintu tersebut. Pintu kamar dibuka, dia melihat tidak ada satu orang pun yang berada di balik pintu itu. Ketika Mbak Tuti menutup pintu, membalikan badannya dari pojokan kamar, di dekat pintu kamar mandi, jelas sekali dia melihat sosok Mbok Sum yang sedang berdiri seperti meledek dengan kepala yang bergoyang seperti ini, ya, dengan tangan yang khas. Terdengar suara nang ning ning nang ning nung, nang ning ning nang ning nung. Di situ Mbak Tuti sama sekali nggak bisa bergerak. Dia seperti terpaku dan hanya bisa menatap ke arah sosok Mbok Sum yang berjalan berlahan dengan gayanya yang khas sambil menari nang ning ning nang ning nung menghampiri Mbak Tuti. Sama sekali dia nggak bisa bergerak, sama sekali dia nggak bisa berteriak. Dia hanya bisa menatap, bahkan berkedip pun Mbak Tuti nggak bisa. Dia melihat sosok itu berjalan, mendekat, dan di sini Mbak Tuti hanya bisa menatap dan mencium aroma khas dari bau rokok yang sering dihisap oleh Mbok Sum. Mbok Sum berjalan berlahan dengan tangan yang seperti orang menari, dengan leher yang bergoyang, dengan jalan yang sedikit mengenjot, ya, sambil nang ning ning nang ning nung, nang ning ning nang ning nung. Dan akhirnya sosok dari Mbok Sum ini berhadapan dengan Mbak Tuti dan memegang bahu Mbak Tuti dengan lembut. Sosok ini mengatakan, "Duk, Mbok kangen sama kamu." Jadi setelah sosok ini memegang bahu Mbak Tuti, di situ dia baru bisa berkedip dan langsung berteriak. Keluar dari pintu kamar, langsung masuk ke kamar kedua orang tuanya dan mengatakan, "Mah, Pak, Mbok Sum datang, Pak. Mbok Sum kembali, Pak. Mbok Sum ada di sini, Pak." Kedua orang tua Mbak Tuti ini sama sekali nggak percaya apa yang dikatakan oleh Mbak Tuti ini. Apalagi ibunya mengatakan, "Kamu tuh ngelindur, makanya kalau tidur tuh doa dulu, cuci kaki dulu, jangan asal langsung tidur. Kamu pasti tadi sebelum tidur, kamu mengingat arwah Mbok Sum. Kamu menyebut-nyebut namanya, ya pantesan lah, kamu kebawa mimpi, nak." Nah, di sini ketika kedua orang tuanya yang berada di dalam kamar bersama Mbak Tuti ini tengah menenangkan kondisi Mbak Tuti yang nggak karuan, dia panik bukan main. Di situ, di balik jendela kamar, ya, ada sebuah tirai putih yang kalau dari dalam kamar melihat keluar itu ya bisa melihat karena lampu teras di dekat kamar kedua orang tuanya ini menyala. Di situ kembali dia melihat bayangan Mbok Sum yang sedang berdiri, tepat berdiri di balik kaca itu terlihat jelas. Dan lagi-lagi di sini Mbak Tuti sama sekali nggak bisa berkedip, Mbak Tuti sama sekali nggak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya terdiam, bahkan kedua orang tua ini sampai menggoyang-goyangkan badannya. Nah, di sini Mbak Tuti masih mengingat jelas dari balik kaca itu terlihat arwah dari Mbok Sum ini tersenyum seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu. Nah, jadi ketika ya sosok itu menghilang, barulah Mbak Tuti ini baru bisa berkedip dan langsung memeluk kedua orang tuanya, mengatakan, "Ma, Pa, Tuti takut, Ma. Mbok Sum pulang ke sini, Mbok Sum ada di sini." "Ya nggak ada, mana nggak ada orang di sini, nggak ada Mbok Sum di sini." Ya, ayah Mbak Tuti mencoba menenangkannya. Jadi pada malam itu pun Mbak Tuti melanjutkan tidurnya di kamar kedua orang tuanya. Nah, keesokan harinya Mbak Tuti yang sudah mulai takut karena walaupun dia rindu dengan sosok Mbok Sum ini, dia sangat rindu, tapi dia juga merasa takut karena dia tahu kalau apa yang dilihatnya itu bukan manusia. Apa yang dilihatnya itu ya sosok gaib, sosok makhluk halus. Jadi dia mengatakan pada orang tuanya, dia memutuskan untuk menginap di rumah temannya. Jadi orang tuanya juga mengizinkan, ya udahlah kalau kamu mau nginep di sana, ya udah nginep di sana. Yang penting jangan kemana-mana, jangan keluyuran. Kalau malam tuh udah tidur, jangan lupa baca doa. Orang tua dari Mbak Tuti ini pun ya mulai berpikir kalau anaknya ini mulai dihantui oleh sosok atau arwah dari Mbok Sum. Jadi dia takut kalau terjadi hal yang enggak. Takut ya kejiwaan dari Mbak Tuti ini kalau selalu didatangin sosok itu. Sosok itu selalu muncul ya menemui Mbak Tuti.
takutnya nanti ya terjadi hal yang enggak. Takutnya mental dari anaknya ini terganggu. Kedua orang tuanya ini mencoba mencari tahu apakah benar sosok yang dilihat oleh anaknya ini adalah nyata atau cuman halusinasi atau cuman bayangannya aja. Jadi setelah Mbak Tuti ini berpamitan, dia menginap di rumah temannya. Rumah itu hanya ditempati kedua orang tua dari Mbak Tuti. Pada malam itu, giliran kedua orang tua Mbak Tuti yang mendapat teror dari arwah Mbok Sum. Karena mereka ini nggak percaya kalau Mbok Sum ini pulang ke rumah, kalau Mbok Sum ini masih ada di rumah tersebut. Nah, pada malam itu, kedua orang tua dari Mbak Tuti ini seperti biasa, ibunya yang sering di kamar dan ayahnya sering menonton TV. Sekitar jam 9:30 malam, ayah dari Mbak Tuti mendengar seperti keran yang ada di dapur ini menyala. Ya, terdengar jelas seperti air yang sedang mengucur, suara keran ser ser ser. Ya, dia langsung mengecek ke belakang, melihat ternyata memang keran ini menyala. Nah, di sini dia berpikir kalau istrinya lah yang menyalakan keran mencuci piring. Dia langsung masuk ke kamar dan ternyata di kamar ibu dari Mbak Tuti ini sedang tertidur pulas. Di jam 9:30 itu ayah dari Mbak Tuti ini ya, merasa agak ada yang aneh. Dia merasa mulai bulu tengkuknya ini merinding. Jadi ketika ayahnya Mbak Tuti ini masuk ke dalam kamar, dia lupa untuk mematikan TV. Jadi bulu tengkuk yang sudah berdiri ya, sudah merinding, dia ragu untuk keluar mematikan TV karena sekarang ini yang ada di bayangan itu cuman wajah dari Mbok Sum. Yang sebelum-sebelumnya dia sama sekali nggak pernah membayangkan, nggak pernah keinget dengan arwah Mbok Sum ini. Jadi ya dia memberanikan diri lah, membuka pintu kamar untuk keluar, mematikan TV yang masih menyala. Jadi kondisi ruang keluarga pada saat itu, lampunya mati, cuman ada cahaya dari TV. Nah, ketika dia membuka pintu kamar, dia melihat keluar, melangkahkan kakinya untuk menuju ke depan TV untuk mematikannya. Di depan sofa, tepat di depan TV itu, dia melihat ada sosok yang sedang duduk. Jelas sekali dia melihat rambut Mbok Sum yang putih, yang ubanan, yang terurai panjang, terlihat sedang duduk pas sekali di depan TV. Jadi karena cahaya yang ada dari TV itu ya, di situ terlihat jelas kalau sosok Mbok Sum itu sedang duduk. Nah, ketika dia ingin melangkah mundur karena dia tahu sosok yang di hadapannya ini ya, adalah sosok arwah Mbok Sum yang gentayangan. Dia melangkah mundur, berniat untuk masuk ke dalam kamar. Ketika dia mau kembali membuka pintu kamar, sosok yang ada di depan TV, sosok arwah dari Mbok Sum ini menoleh ke hadapannya dan tersenyum. Disinilah ayah dari Mbak Tuti ini baru percaya kalau arwah Mbok Sum itu gentayangan kembali ke rumah mereka. Jadi malam itu TV nggak jadi dimatikan. Ayahnya Mbak Tuti langsung masuk ke dalam kamar. Jadi karena ibunya sedang tertidur pulas, ya ayahnya Mbak Tuti langsung tidur menutup wajahnya dengan selimut. Ya, dia mengatakan keringat yang keluar dari tubuhnya itu ya sebesar-besar butir jagung karena menahan ketakutan yang sangat luar biasa. Yang ada di bayangan ayah Mbak Tuti pada malam itu, walaupun matanya tertutup, wajah Mbok Sum yang menatapnya tersenyum, yang dilihatnya di depan TV itu terbayang-bayang jelas. Dan di sini setelah ayah dari Mbak Tuti ini tertidur, sekitar jam 2:30 pagi, ibu dari Mbak Tuti terbangun. Dia menceritakan pada malam itu nggak tahu kenapa dia teringat kepada anaknya, tapi dia lupa kalau Mbak Tuti ini sedang menginap di rumah temannya. Jadi dia keluar dari kamar, berniat mengecek ke kamar Mbak Tuti. Jadi sebelum dia membuka kamar Mbak Tuti, dia ke dapur, minum di dapur. Setelah dia minum, barulah dia menuju ke kamar Mbak Tuti. Nah, di sini dia lupa kalau Mbak Tuti itu nggak ada di kamar. Jadi perlahan dia membuka kamar, mengecek apakah anaknya sudah tertidur, apa masih terjaga. Dia perlahan membuka pintu kamar dan ketika kamar itu dibuka, terlihat jelas sosok Mbok Sum sedang duduk di atas ranjang tempat tidur Mbak Tuti. Ya, sedang duduk menghadap ke bawah dengan rambut yang terurai panjang, rambut putih yang ubanan terurai panjang.
terlihat sedang duduk. Disinilah ibu dari Mbak Tuti yang awalnya sama sekali nggak percaya kalau Mbak Tuti ini mengatakan arwah Mbok Sum gentayangan. Disitulah, di malam itulah dia baru melihat jelas sosok itu benar-benar ada, tepat di hadapannya sekarang ini. Jadi ibunya Mbak Tuti cuma bisa menatap, sama persis seperti yang dialami oleh Mbak Tuti. Nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa bersuara, bahkan berkedip pun dia nggak bisa. Dia hanya bisa menatap sosok itu yang sedang duduk. Nah, di sini ibunya Mbak Tuti mengatakan sosok yang sedang duduk itu perlahan berdiri dengan rambut yang terurai panjang, tangannya mulai mengembang, menari seperti nang ning ning nang ning nung nang ning ning nang ning nung nang ning ning nang ning nung. Dan tiba-tiba sosok itu pun menghilang dari hadapan ibu Mbak Tuti. Ya kurang lebih sekitar 3 menit lah. Dia terpaku, hanya bisa menatap sosok itu yang sedang menari-nari di hadapannya. Nah, ketika sosok itu menghilang, dia baru bisa mengedipkan matanya dan berteriak sejadi-jadinya meminta tolong. Pak, tolong Pak, Mbok Sum pulang Pak, tolong Pak, tolong Pak. Jadi ayahnya Mbak Tuti yang kaget, ada apa nih? Dia langsung keluar dari kamar, melihat istrinya yang sudah pucat, gemetar dan menceritakan dengan terbata-bata mengatakan, Pak, aku tadi melihat Mbok Sum Pak, Mbok Sum ada di atas kasur Tuti. Nah, jadi ayahnya langsung menarik istrinya ke kamar, ya, menenangkan istrinya dan menceritakan, sebelum kamu melihat tadi sekitar jam 9:30 malam, duluan aku melihat Mbok Sum sedang duduk di depan TV. Nah, jadi pagi itu juga sekitar jam 3:30, ya, ayah dan ibu Tuti langsung keluar. Dia nggak tahu mau kemana, yang penting kita keluar Pak. Aku takut kalau nanti arwah dari Mbok Sum ini balik lagi. Jadi mereka keluar menggunakan mobil. Mereka nggak tahu harus kemana. Mereka keliling-keliling kota dengan mengendarai mobil. Ya pagi aja lah kita baru pulang. Ayahnya Mbak Tuti mengatakan seperti itu. Dan keesokan harinya ini pun mereka sama-sama nggak bisa masuk ke kantor karena kondisinya sangat ngantuk sekali. Nah, sekitar jam 11 siang, di sini Mbak Tuti kembali ke rumah. Dia kaget, loh kok mama sama bapak kok nggak kerja? Ya kami ngantuk nak, semalam ada sesuatu hal yang membuat kami nggak habis pikir, membuat kami ketakutan. Loh ada apa emang? Di sini ayah dari Mbak Tuti menceritakan kejadian yang dialaminya. Ibu dari Mbak Tuti menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ternyata ketika Mbak Tuti sedang menginap di rumah temannya, karena takut tidur sendirian di dalam kamar, takut arwah Mbok Sum ini kembali ke rumah itu menemuinya, ya, Mbak Tuti juga mengalami gangguan ketika dia sedang menginap di rumah temannya ini. Jadi di rumah temannya sekitar jam 12 malam, ya, Mbak Tuti yang nggak bisa tidur. Jadi sambil cerita-cerita dengan temannya ini, nah, di sini Mbak Tuti kembali mendengar suara khas dari Mbok Sum. Ya, terdengar seperti nang ning ning nang ning nung nang ning ning nang ning nung. Namun Mbak Tuti nggak tahu suara itu berasal dari mana. Ketika Mbak Tuti bertanya kepada temannya ini, kamu dengar nggak ada suara yang seperti orang sedang bernyanyi? Malah temannya Mbak Tuti ini nggak dengar. Aku nggak dengar apa-apa kok Tut. Masa nggak dengar sih? Jelas sekali aku mendengar, tapi aku nggak tahu suara itu apa dari luar kamar, apa dari ruang depan, aku nggak tahu. Cuman di telinga aku cuman terdengar suara itu. Nah, jadi Mbak Tuti ini kembali mendengarkan suara itu dan ingin memastikan suara itu terdengar dari mana. Terdengar lagi suara nang ning ning nang ning nung nang ning ning nang ning nung. Cah Ayu jangan ngambek, Cah Ayu ayo pulang, Cah Ayu ayo pulang. Nah, jadi sosok itu mengatakan ya, Cah Ayu ayo pulang, Cah Ayu ayo pulang, Cah Ayu ayo pulang. Seolah-olah sosok ini menyuruh Mbak Tuti ini untuk pulang ke rumah. Dan disinilah beliau dapat memastikan kalau suara ini berasal dari suara arwah Mbok Sum. Jadi setelah dia mendengarkan suara itu,
Ya, dia kembali bertanya, masa kamu nggak dengar sih? Aku barusan jelas sekali loh mendengar kalau ada suara yang menyuruh aku pulang. Ah, kamu jangan nakut-nakutin aku, Tut. Masa ya ada suara nyuruh kamu pulang? Siapa yang nyuruh kamu pulang? Ibu sama bapak kamu kan tahu kalau kamu nginep di sini. Nah, Mbak Tuti nggak menceritakan kisah dari Mbok Sum ini, nggak diceritakan. Takut malam itu temannya ini makin ketakutan. Ya udahlah, kita tidurlah ya, Mbak Tuti mengatakan, dan mereka pun malam itu tidur di jam 12 malam. Nah, pada malam itu Mbak Tuti bermimpi sesuatu hal yang membuatnya sangat terkejut. Di dalam mimpinya, dia kembali seperti flashback, mengalami kejadian-kejadian di rumahnya, dan di sini Mbok Sum kembali layaknya seperti ketika dia masih sehat dan masih hidup. Jadi Mbak Tuti mengingat ya, Mbak Tuti yang sedang berada di dalam kamar. Beliau sedang duduk di atas tempat tidur. Dia baru habis mandi ya. Nah, di sini dia melihat kalau sosok Mbok Sum ini ya seperti beliau masih hidup. Ya. Perlahan mengetuk pintu, tok 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 tok. Duk, duk, kamu udah bangun? Mbah masuk ya. Mbok Sum pun membuka pintu dan masuk. Masuk berjalan perlahan menghampiri Mbak Tuti yang sedang duduk. Dan di sini Mbok Sum duduk di sampingnya. Ya. Dengan belayan lembut membelai rambut Mbak Tuti yang basah karena beliau habis mandi. Di sini sosok yang ada di dalam mimpi Mbak Tuti itu mengatakan, "Duk, Mbah kangen sama kamu. Mbah kangen sama kamu. Kamu jangan nakal-nakal yo." Mbak Tuti ini baru tahu kalau penyebab dari arwah Mbok Sum ini gentayangan atau kembali ke rumahnya itu karena almarhumah ini merasa kangen dengan sosok Mbak Tuti. Jadi diceritakanlah kejadian ini kepada kedua orang tuanya. Pada hari itu juga mereka langsung kembali menuju ke kampung halaman almarhumah Mbok Sum, menceritakan kejadian ini kepada anak-anaknya. Nah, anehnya di sini, anak-anak dari almarhumah Mbok Sum sama sekali tidak pernah didatangi arwah Mbok Sum di dalam mimpi. Apalagi arwah itu mewujud di rumah tersebut, ya, menampakkan diri atau mengganggu anak-anak, bahkan mengganggu cucu dari almarhumah Mbok Sum. Sama sekali tidak pernah. Bahkan salah satu dari anak Mbok Sum ini sempat marah mendengar keluarga dari Mbak Tuti ini menceritakan kalau arwah Mbok Sum itu gentayangan di rumah mereka. Sempat marah, namun setelah Mbak Tuti menjelaskan semua, menceritakan semua kejadian yang dialaminya, anak dari Mbok Sum ini pun percaya dengan apa yang dialami keluarga dari Mbak Tuti. Nah, jadi mereka hari itu beramai-ramai berziarah ke makam almarhumah Mbok Sum. Di sini anak tertua dari Mbok Sum mengatakan, "Mak, kalau emak kangen sama Mbak Tuti, yo emak jangan datang. Mbak Tuti ini takut. Walaupun Mbak Tuti sayang sama emak, yo Mbak Tuti tahu kalau emak ini sudah meninggal. Kalau emak sayang sama Mbak Tuti, emak jangan ganggu Mbak Tuti. Yo nanti Mbak Tuti kenapa-kenapa, Mbak Tuti nggak bisa kuliah. Yo emak juga nanti yang sedih." Jadi Mbak Tuti pun disuruh untuk mengikhlaskan kematian dari almarhumah Mbok Sum. Jadi dengan dipimpin oleh salah satu ustadz yang ada di kampung itu, mereka pun membacakan doa. Mereka pun memanjatkan doa kepada Allah untuk memaafkan segala kesalahan yang pernah dilakukan almarhumah Mbok Sum semasa hidup. Biar arwah Mbok Sum tenang. Di sini juga Mbak Tuti harus mengikhlaskan kalau Mbok Sum ini sudah meninggal. Jangan lagi-lagi mengingat kenangan-kenangan bersama almarhumah Mbok Sum. Bolehlah kita mengingat ya, orang yang sudah meninggal. Karena kenangan indah bersama seseorang yang kita sayangi itu memang sangat sulit untuk kita lupakan. Jadi Ustadz itu mengatakan kepada ayah, kepada ibu, dan kepada Mbak Tuti, kalau apa yang pernah dilakukan Mbok Sum semasa hidupnya tolong dimaafkan, tolong diikhlaskan. Insya Allah menjelang 40 hari
arwah Mbok Sum tidak akan lagi datang menghantui keluarga kalian, asalkan kalian ikhlas. Jadi mereka pun berikhtiar di makam almarhumah Mbok Sum. Keluarga ini mengatakan, walaupun semasa hidup Mbok Sum, ya, namanya orang hidup, pernah lah ya melakukan kesalahan, pernah membuat orang jengkel. Di sini kedua orang tuanya pun meminta maaf kepada almarhumah jika pernah berkata kasar, pernah menyakiti hati Mbok Sum yang sudah sangat baik dengan keluarga mereka, merawat Mbak Tuti mulai dari usia 3 bulan sampai dengan dewasa. Dan di sini juga Mbak Tuti meminta maaf kepada almarhumah Mbok Sum. Jadi singkat cerita, hari itu pun mereka sudah mengikhlaskan kalau Mbok Sum ini sudah tidak ada lagi di dunia. Mbok Sum sudah meninggal. Dan alhamdulillah, setelah mereka selesai, mereka pun harus pulang ke Surabaya. Namun mereka tidak pulang ke rumah. Ya, 2 hari keluarga ini menginap di hotel karena mereka masih takut. Ya, masih trauma lah dengan kejadian-kejadian mistis yang terjadi. Tapi selama mereka menginap di hotel, Mbak Tuti, ya, kedua orang tuanya ini tidak pernah mengalami sesuatu hal yang menakutkan. Bahkan di sini Mbak Tuti mengatakan sama sekali tidak pernah lagi mendengar suara khas dari Mbok Sum. Tidak pernah lagi Mbok Sum ini datang dalam mimpinya. Nah, namun beberapa hari sebelum Mbak Tuti ini mengirimkan kisah ini kepada saya, beliau mengatakan kalau beliau bermimpi bertemu dengan almarhumah Mbok Sum. Jadi di sini marilah sama-sama saya mengajak sahabat-sahabat semua untuk sama-sama mendoakan almarhumah Mbok Sum yang telah mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan Mbok Sum di tempat yang sebaik-baiknya. Untuk sahabat-sahabat yang beragama muslim, marilah kita kirimkan Al-Fatihah untuk almarhumah Mbok Sum. Demikianlah sebuah kisah misteri yang dibagikan oleh Mbak Tuti. Semoga sahabat-sahabat dapat menyimak kisah yang dibagikan Mbak Tuti ini dan sedikit bisa mengambil pelajaran untuk kehidupan kita di dunia ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah penyampaian dalam kisah misteri yang saya ceritakan. Untuk sahabat-sahabat yang ingin berbagi pengalaman mistis yang sahabat-sahabat alami, sahabat bisa kirimkan ke email sebuahkisahmisteri@gmail.com dan jangan lupa follow akun Instagram saya. Sahabat-sahabat juga bisa mengirimkan kisah ke DM Instagram saya. Saya Riwijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.